Hai semua, selamat datang di Ngobrol Bareng Podcast. Halo semuanya, balik lagi sama kita. Di malam minggu kedua ini kita bakal nemenin kalian ngebahas salah satu tema yang cukup menarik dan sedikit berkaitan, sangat berkaitan sih, bukan sedikit berkaitan sama materi self love sebelumnya. yang episode pertama itu. Buat yang belum ngedengerin mungkin bisa ngedengerin self love dulu, abis itu baru ke yang ini. Biar agak nyambung lah gitu kan. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa nih, Fa? Kita malam ini bakal ngobrolin tentang ngobrolin setting boundaries, Ma. Setting boundaries. Atau personal boundaries. Kira-kira setting boundaries atau personal boundaries ini apa sih? Karena mungkin ya dari kita-kita juga, dan aku kayaknya emang baru-baru tahu akhir-akhir ini sih tentang personal boundaries atau setting boundaries ini. Kira-kira apa sih intinya setting boundaries itu apa gitu loh? Inti dari intinya setting boundaries. Iya, inti. Yang paling gerimis ini, Ma. Setting boundaries itu menetapkan batasan-batasan pada diri kita sendiri gitu. Batasan-batasan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita lebih membatasi diri kita dengan orang lain, dengan lingkungan kita, dengan lingkungan kita gitu ya. Emang sepenting itu ya kita untuk membatasi diri kita itu? Penting banget sih, Ma, kalau menurut aku. Penting banget. Soalnya tuh setting boundaries ini tuh sebagai pengendalian untuk melindungi diri dari pengaruh orang-orang di sekitar kita gitu yang mungkin buruk ya gitu. Jadi tujuan dari setting boundaries ini yaitu untuk melindungi atau menjaga diri kita dari orang-orang yang mungkin bisa jadi nih memanfaatkan kita atau ingin berbuat jahat dengan kita atau ingin melukai kita, bisa jadi ya kan, melukai kan kayak gitu. Pokoknya berpengaruh buruk lah untuk diri kita gitu. Jadi kita kan bisa batasi diri gitu. Berarti untuk kita mencintai orang tuh kita butuh setting boundaries nggak sih? Membatasi kan? Biar nggak harus baperan. dong. Harus nih. Biar gak menyakiti diri sendiri gitu nanti pada akhirnya. Berarti dalam hal mencintai nih juga harus ada setting boundaries juga. Harus ada ya. Harus ada sih kalau menurut aku. Berarti kita lebih membatasi diri kita, siapa orang yang datang ke kita gitu ya. Biar nggak baperan. Karena perasaan itu sebenarnya bisa dikontrol teman-teman, ya kan? Bener banget. Kenapa jadi ke cinta ya? Tapi nggak apa-apa nih. Mumpung malam minggu kan, siapa tahu ngomongin tentang cinta dan disambungkan dengan setting boundaries ini lebih paham, teman-teman lebih enak lah nerimanya gitu. Tadi yang disebut Ulfa, setting boundaries itu adalah batasan untuk membantu kita membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain ya kan, karena kita membatasi orang-orang yang kita nggak tahu nih dia sebenarnya beneran baik atau cuma memanfaatkan kita aja gitu kan. Tapi ngomong-ngomong, setting boundaries ini susah untuk diterapin di diri kita masing-masing nih Ulfa. Kamu kayaknya udah setting boundaries nggak? Udah nerapin personal boundaries nggak nih? Kalau aku sih, kalau aku secara pribadi tuh kayaknya udah deh. Udah. Soalnya aku kalau ngomong sama orang kan, langsung belak-belakan aja. Orang aku nggak suka ya, aku ngomong nggak suka. Terus aku kan paling nggak suka tuh kalau barang-barang aku disentuh sama orang. Itu aku bilang, ini punya aku, please jangan sentuh. Aku. Ini berarti bagian dari setting boundaries? Iya. Oh wow. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, hal-hal yang kecil kayak gitu tuh ternyata termasuk dari personal boundaries itu ya, setting boundaries itu. Kayaknya kalau aku nih untuk menerapkan setting boundaries awal-awalnya sih emang rada susah. Karena awalnya aku tuh tipe orang yang gak enakan. Mungkin kamu juga ya? Enakan gak sih orangnya? Aku orangnya enakan sih kalau enakan ya. Karena dia udah menerapkan setting boundaries. Tapi aku awalnya tuh orangnya gak enakan, jadi sulit untuk menerapkan setting boundaries sampai dimana aku cari tahu nih setting boundaries itu apa, dan ternyata ada beberapa alasan kenapa orang tuh sulit untuk menerapkan setting boundaries Pak. Yang pertama itu dia takut dianggap ribet atau nggak asik. Iya sih, emang bener banget kan. Kadang kita kayak diajakin orang main nih misal, tapi kayak kita tuh sebenarnya pengen belajar, tapi pengen nolak itu tuh takut, aduh ntar dibilang gak asik nih, atau aduh ntar dibilang sombong, atau ribet banget gitu kan. Iya ribet gitu. banget gitu kan. Terus juga takut adanya konfrontasi saat mengkomunikasikan itu ke orang lain gitu. Kayak kita ngasih tahu tentang personal boundaries atau kita yang bilang aku tuh pengennya kayak gini, takutnya orang salah paham tentang itu gitu kan. Terus ada lagi mungkin atau alasan nih kenapa orang susah untuk menerapkan setting boundaries Pak? Mungkin karena mereka nggak tahu ya konsep dari boundaries itu apa, jadi mereka nggak bisa nih mau menerapkan gitu dalam dirinya, karena mereka tuh masih bingung gitu. Karena emang
suatu hal yang mungkin orang baru tahu sekarang atau baru-baru ini nih yang jadi tren setting boundaries tuh apa gitu. Susah mungkin untuk menerapkan setting boundaries ke diri kita sendiri. Terus juga mungkin salah mengartikan setting boundaries itu juga ya, kurang paham tadi gitu kan. Iya sih, susah untuk itu guys. Kira-kira teman-teman udah setting boundaries apa sih kalian? Sudah membatasi diri gitu. kalian yang gimana sih gitu. Mungkin bisa bagi-bagi informasi di kolom komentar nanti ya. Terus nih lanjut lagi, Ulfa mau bahas apa nih tentang setting boundaries? Manfaat dulu kali ya. Oh, manfaatnya. Oke, boleh. Sebenarnya manfaat dari setting boundaries itu banyak banget, Ma. Salah satunya ini saya nggak mau nyebutin satu ya. mau banyak ya. Iya sih, tapi nggak sebanyak itu kok. Nah, yang pertama, kalau kita nerapkan setting boundaries atau personal boundaries dalam diri kita akan mendapat kasih sayang yang lebih dari perasaan dan perasaan yang dihargai. Kenapa nih? terus ngomongnya. Iya, terus yang kedua, setting boundaries akan membuat kita lebih tegas dalam berkomunikasi kayak tadi mah. Kalau kita nggak suka ya bilang aja nggak suka gitu. Betul. Terus yang ketiga, itu kebutuhan kita akan terpenuhi karena kita kan tadi udah ngasih batasan ya sama orang-orang gitu. Jadi kita akan merasa lebih gimana ya, kayak bisa menikmati hidup tuh gitu nggak sih? Jadi kebutuhan kita tuh terpenuhi banget, dari kebutuhan pikiran, pokoknya tubuh, psikis juga terpenuhi kalau setting boundaries itu bisa diterapkan dalam diri gitu. Terus yang keempat, itu bisa mengurangi amarah dan kebencian. Karena tadi kan orang-orang udah tahu ya batasan mereka untuk di sekitar kita gitu. Untuk masuk dalam lingkungan diri kita. Gitu. Jadi kita bisa kontrol diri gitu. Jadi nggak sering-sering marah dan nggak mudah benci sama seorang gitu. Terus ada lagi, kalau kita menerapkan setting boundaries, itu dalam diri kita akan muncul perasaan damai dan aman gitu. Karena tadi kan amarahnya terkurangi, rasa bencinya juga terkurangi, jadi kita merasa damai dan aman gitu. Yang terakhir, dengan setting boundaries itu bisa menambahkan waktu dan energi untuk kita melakukan hal-hal yang menyehatkan dan membawa kegembiraan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita gitu. Wow, banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapat dari menerapkan setting boundaries ini atau personal boundaries. Untuk mendapatkan manfaat itu mungkin ada beberapa cara yang bisa kita kasih tahu nih ke teman-teman untuk mencoba memulai dari sekarang untuk menerapkan personal boundaries atau setting boundaries ini. Yang pertama itu ada nih sarannya ya, buat 5 daftar 5 daftar hal yang kamu inginkan dari orang lain untuk berhenti melakukan hal tersebut di sekitarmu. Misal nih ada orang yang kita suka mengkritik atau apa, jadi kayak kita satunya kita nggak mau mengkritik orang lain secara berlebihan, atau misalnya kayak kamu ngomongnya pedes atau apa, mungkin lebih kayak udah aku lebih nyantai aja sekarang gitu-gitu. Terus buat 5 daftar yang kamu inginkan dari orang lain untuk berhenti melakukan hal tersebut kepada kamu. Nih apa nih, misal kayak kamu nggak suka orang yang bersikap kasar, atau nggak suka orang mengabaikan kamu, kayak nyuekin kamu gitu ya, dikacangin kayak gitu. Itu bisa juga dari kita yang memulai gitu loh. Kalau kita nggak suka ya kita ngomong gitu kan. Terus ada lagi nih, buat 5 daftar hal atau perkataan yang tidak boleh lagi orang lain katakan kepada kamu. Misal kayak, aduh kamu kenapa sih gitu aja udah nyerah, aduh kamu gitu aja baperan. Kan itu hal-hal yang kayak gitu tuh, misal orang yang menyampaikan itu kadang kan suka nggak ngerasa kalau dia menyakitin orang lain gitu kan. Nah hal itu tuh yang kamu nggak suka atau orang lain nggak boleh ngomong itu lagi ke kamu tuh harus buat daftar itu dan bilang ke mereka, aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak gini. Hal-hal yang kayak gitu tuh hal simple, tapi sebenarnya efeknya sangat sangat besar di diri kita. Karena kalau kita menerapkan setting boundaries, sama aja kita tuh self love. Itu maksudnya ke mental ya, mental health. Mental health kita tuh penting banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk menerapkan setting boundaries ini,
ya kita sama aja kita nggak self love gitu. Karena emang berkaitan nih antara self love sama setting boundaries ini. Karena iya, setting boundaries ini adalah salah satu bagian dari self love atau bentuk dari self love gitu. Lanjut, apalagi nih? Terus itu ada macam-macam setting boundaries teman-teman. Aduh azan ya. terus ada macam-macam setting boundaries. Nah, macam-macam setting boundaries itu ada 6 teman-teman. Kalau di aku ya, yang aku tahu gitu. Yang pertama itu ada material boundaries. Terus yang kedua ada physical boundaries, ada mental boundaries, emotional boundaries, sexual boundaries, sama spiritual boundaries. Nah, yang pertama itu ada material boundaries, Mam. Material boundaries. Material boundaries itu menentukan apa yang diri kita perbolehkan untuk memberi atau dipinjamkan kepada orang lain. Misal nih uang, kamu aku nih, aku lagi nggak punya, atau mungkin aku ada tapi untuk keperluan aku sendiri. Ya ngomong aja kalau kamu nggak bisa, ya udah, maaf ya, aku nggak ada nih. Nggak perlu ada rasa nggak enakan ya, nggak sepenuhnya kita tuh harus mikirin orang terus gitu kan. Kita harus mikirin diri kita sendiri, guys. Bener. Terus yang kedua itu ada physical boundaries. Nah, ini berkaitan dengan ruang pribadi, privasi dan tubuh kita, mah. Misal nih, ini tuh kayak apa ya? Apa tuh? Orang yang suka touching gitu. Touching. Teman yang suka touching. Kita tuh boleh tuh kayak ngomong, aku nggak suka nih kalau kamu pegang-pegang aku. Aku nggak suka gitu. Jangan dipegang dong gitu ya. Ya karena emang ya siapa lagi kita cewek ya kan. Kita sebagai perempuan harus menjaga diri kita sebisa kita gitu loh. Ya kita harus protect diri kita banget dengan kita menerapkan physical boundaries ini gitu kan. Terus selanjutnya ada apa tadi, Fa? Mental boundaries ya? Mental boundaries. Mental boundaries ini itu berkaitan dengan pikiran atau nilai dan pendapat kita. Terus ada emotional boundaries. Nah, emotional boundaries ini adalah membedakan pemisah antara emosi dan tanggung jawab kita dari orang lain. Ini gimana nih maksudnya? Pemisah emosi dan tanggung jawab tuh gimana? Kalau kita memiliki batasan yang sehat nih, Ma, ini akan mencegah kita buat memberikan nasihat atau menyalahkan orang lain dan menerima untuk disalahkan gitu. Jadi kita lebih terbuka aja gitu ya. Gitu. Misal kalau orang ngomong tentang kita yang emang itu benar, ya udah, kita nggak perlu mikir kayak ya dong kenapa sih gitu. Terus kita kalau misalnya dipintain pendapat, kamu nih minta pendapat aku. Ya kalau misalnya aku bisa kasih, ya aku kasih gitu, sejujur-jujurnya gitu kan. Apa itu kan ada lagi kayak misal ketika ada orang yang memberikan pendapat gitu kan, nggak semua orang bisa menerima pendapat gitu ya. Nah, ketika kamu itu masih nggak bisa menerima pendapat orang lain dan kamu merasa sakit hati dengan pendapat mereka, berarti kamu itu belum menerapkan emotional boundaries gitu. Betul. Terus selanjutnya ada sexual boundaries. Sexual boundaries ini itu mungkin lebih spesifik lagi dari physical boundaries tadi, karena menjaga tingkat kenyamanan kita terhadap sentuhan dan aktivitas seksual, yaitu dalam bentuk apa, di mana dan sama siapa nih. Kayak misal kalau misalnya kita nggak nyaman lagi di kampus atau lagi kumpul sama teman, terus teman kita ada yang touching nih, yang suka nggak sengaja pegang kepala kita atau pegang bahu kita, yang kalau kita nggak suka ya kita bilang aja, dan jangan ragu-ragu gitu, jangan nggak enakan nanti dibilang aduh kenapa sih kayak sombong banget sama orang. Ya nggak apa-apa gitu kan, karena kita harus banget tuh menerapkan hal-hal yang kayak gitu biar nggak ada hal yang negatif terjadi sama diri kita gitu kan, karena kita membatasi itu untuk mengurangin hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan gitu. Betul. Terus yang terakhir tuh ada spiritual boundaries. Nah, ini berhubungan dengan kepercayaan kita dan pengalaman kita yang terkoneksi dengan Tuhan kita masing-masing gitu. Ya tuh guys, jadi kalau misalnya apa ya, hal-hal yang sebenarnya tuh kadang kita pikir sepele tapi sebenarnya tuh penting banget kita terapin dalam diri kita gitu loh. Kalau seandainya kalian mau self love, mau menghargai diri sendiri, menerima diri sendiri, ya mencoba dengan personal boundaries ini. Dan ini ada salah satu buku dari Dr. Henry Cole. Dia bilang kalau ini
healthy boundaries are like the property around your home. Jadi kayak boundaries itu, setting boundaries atau personal boundaries ini adalah apa ya, sebagai pagar. Kayak misalnya kita tuh sebagai rumahnya, diri kita tuh sebagai rumah, dan kita tuh harus ada pagar di sekitar rumah kita, pelindung gitu. diri Diri kita gitu loh. Okay. Jadi kayak kita tuh lebih bisa membatasi atau mengontrol orang. Misal kalau kita sebagai rumah, kita bisa tahu, kita bisa yang boleh mengatur, masuk iya, yang boleh masuk tuh siapa, yang bisa di depan pagar itu siapa, yang bisa masuk ke ruang tamu sampai ke kamar kita tuh siapa. Bener. Jadi kita kayak lebih mengontrol diri kita dengan orang-orang sekitar kita. Bener. Bukan maksud untuk sombong atau membatasi diri dengan konteks yang gimana, tapi ya karena ini penting banget dong. Kadang kita suka dimanfaatin orang secara tidak langsung karena tanpa kita ketahui gitu ya. Karena kita tidak menerapkan setting boundaries ini. Okay. Terus kadang nih ada misal nih kayak orang yang nggak enakan. Orang yang nggak enakan tuh karena mereka tidak menerapkan setting boundaries, ya kan? Iya, benar. Atau ya mungkin ingin menerapkan tapi belum tahu tuh konsep setting boundaries itu apa gitu kan. Iya, betul. Jadi untuk punya mental yang lebih sehat, memiliki apa ya, kualitas diri yang lebih baik, mencintai diri yang lebih baik, terus menghargai diri yang lebih baik, kita harus memulai dengan setting boundaries ini atau personal boundaries karena penting banget guys. Udah 2021 gitu loh. Penting banget kita jadilah new better me gitu. Iya, new year better me, menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Di tempat kalian hujan gak sih? Di sini di Semarang hujan terus sih. Hujan dari kemarin guys. Hujan terus. Membuat suasana jadi lebih apa ya? Jadi lebih pengen ngegalau gitu ya. Cocok banget sama suasananya. Iya. Dan buat kalian harus banget menerapkan setting boundaries ini karena banyak hal dan manfaatnya banget untuk diri kita sendiri. Dari saran-saran kita tadi, semoga bisa apa ya, membantu kalian untuk memahami setting boundaries ini dan apa ya, membuka pikiran kalian untuk ayo dong kita setting boundaries nih di tahun 2021 ini gitu ya Pak. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa apa ya, bermanfaat dan menambah informasi tentang setting boundaries atau kesehatan mental guys. Oke. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Juga apa ya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar biar kita tahu nih seberapa setting boundaries sih kalian gitu. Mungkin itu aja ya guys. Selamat malam. Bye.